Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, ayo diobati pelan-pelan. Karena ya sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina. Kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Sekarang kita belajar untuk menenangkan jiwa dengan cara memahami mental kita. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya, cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa, entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal, Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balani diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Kalau tubuh yang sakit mungkin ya ke dokter, karena kita bukan dokter jadi tidak tahu. Tapi mental sehat, itu mungkin kita bisa mengidentifikasi. Kalau di Ibnu Sina, secara umum orang mentalnya sehat, itu cirinya 4. Jadi ini berhubungan dengan diri kita. Jadi emosi stabil. Emosi stabil itu bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih. Tidak. Ya bisa marah, bisa sedih, tapi bisa kita kendalikan. Bisa kecewa, bisa stres juga, tapi tidak berlebihan. Bisa kita kendalikan. Ini namanya emosinya stabil. Tidak meledak-ledak, juga tidak apatis, tidak bisa dipengaruhi, tapi ya bisa, cuma ya stabil saja. Kita masih bisa mengendalikannya. Ya wajarnya manusia bisa marah, wajarnya manusia bisa kecewa, wajarnya manusia bisa stres, tapi bisa dikendalikan. Ini berarti kita masih sehat. Jadi tidak usah galau, Pak saya kok marah terus ya Pak. Ya asal kalian masih bisa mengendalikannya, masih tergolong sehat. Tapi kalau kalian marah terus tidak bisa mengendalikan, lupa diri, tidak bisa kontrol diri, sehingga efeknya marah jauh lebih besar daripada sebabnya, ada yang tidak beres. Mulai harus introspeksi. Kemudian pikiran kita jernih. Pikiran jernih itu berfungsi normal. Jadi bukan berarti harus pinter selevel para filosof, tidak begitu. Pikiran jernih itu bisa kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk hidup normal. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tidak fokus, terganggu, dipakai mikir tidak bisa, buntu dan lain sebagainya. Jadi hidupnya mungkin mengandalkan insting saja, dia kalau diajak mikir tidak nyampe, bingung lah. Ini pikirannya tidak jernih. Atau terganggu oleh mindset macam-macam, wawasan dari medsos apa dan lain sebagainya, sehingga tidak jernih. Maka kalau pikiranmu bermasalah, ayo disembuhkan. Jangan dibiarkan saja, karena kuncimu ada di situ. Yang ketiga, harmoni antara jasmani dan rohani. Batin harus sehat, fisik juga harus sehat, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Nanti Ibnu Sina ini orang pertama yang punya konsep yang sekarang disebut dengan psikosomatis. Jadi jangan dikira mental itu, batin itu tidak mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi. Kalau mentalmu sedang galau, sedang kacau, lama-lama bisa saja itu kena fisik. Nah, kalau kalian kan biasanya pakai istilah kena mental. Nah, bisa saja dari kena mental lanjutannya kena fisik.
Sakit beneran. Dan yang keempat, jangan lupa batin kita itu ada unsur spiritualitas, ada fitrah religiositas, ada nurani yang mendorong kita untuk bermoral. Ini juga harus hidup. Kalau ini tidak hidup, ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kalian hanya fokus di 3 yang atas, lupa bahwa kita punya spiritual, ada unsur moralitasnya, ya nanti ada bagian tertentu hidupmu yang hilang. Itu kadang orang merasa hampa, merasa jemu, merasa tidak bermakna, dan lain sebagainya. Karena urusan makna hidup, kedalaman hidup itu adanya di spiritualitas. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, ayo diobati pelan-pelan. Karena sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Jadi Ibnu Sina itu punya kategori kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu 3. Kita kan selalu menyebutnya hanya 2. Kalau tidak sehat, ya sakit. Tapi kata Ibnu Sina, tidak. Kita itu ada 3 kondisi diri kita. Yang pertama adalah sihah. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Cuma beliau nambah 1 kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marad. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul. Tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian jawab, rasanya sehat juga ndak, tapi sakit juga ndak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang ndak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang ndak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisihah wala marad. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur, kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa? Punya hasrat apa? Punya emosi apa? Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas, itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah.
Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang. Saling mendukung, saling selaras, emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang, rasionalnya harus menang, ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan, itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit. Pikiran bisa mengendalikan. Kemudian, ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh, dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik. Nah, itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mensana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosof yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil maroti wassifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, bisa sakit beneran.
Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu tidak berani gerak, sudah jadi sakit beneran. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3, cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas? Wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa ya, bisa tidak. Kok aku sepanik itu sekarang? Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah, teman-teman boleh mulai latihan logika, ya, latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin, waktu pandemi itu, seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya. Ada absennya enggak ya? Boleh enggak ya saya? Ini kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori carian humor dan lain sebagainya tadi, sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup,
Mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3. Logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Coba kamu tanya ya di GPT. Wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika. Di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu. Belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup. Kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, pikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah,
takholak bi ahlakillah dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong, Pak. Tidak berani bilang abid. Zahid, apalagi, Pak. Arif, sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid. Orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan waraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang mengalami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Zaidusena Nasr itu, barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok. Harus cairan ini saja tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan.
Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkan. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah tidak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah mengawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja tidak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa. Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik. Oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti sejenak, ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur, itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Batin yang lelah, ini masalah emosi. Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Nah, terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi dan seni. Nah ini menarik ya. Jangan salah, Ibnu Sina juga ahli musik. Beliau bisa memainkan banyak alat musik, juga bisa menyanyi. Nah, baik. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sak kapoke lampiaskan kamu bisa. Tidak bisa Pak saya main Pak, ya dimain ke sak senengmu aja kan sudah bisa untuk pelampiasan. Ada gitar nganggur, kamu genjreng sak kapoke, sak pedote, senare, gitu ya wis puas aku misalnya. Nah ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke sak keras-kerasnya nyanyilah. Itu bisa meredakan ketegangan dalam batin. Jadi musik bahkan bisa mendamaikan, tenang gitu. Kadang kalian dengerin musik apa itu rasanya sudah
lupa dengan masalah-masalah yang tadi menegangkan kita. Jadi musik penting untuk membantu kita tenang. Dia bisa jadi katarsis. Lanjut. Terus puisi dan seni. Puisi bisa membuat kita lebih luas. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya. Kalau tidak salah tokohnya Hasrat Inayat Khan. Kata beliau, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, maka puisi bisa membantu. Kalau puisi juga masih tidak ngangkat, musik bisa mewakili kita. Musik ya bukan lagunya, bukan syairnya. Kalau syairnya kan cenderung ke puisi, tapi musik itu kan tidak ada kata-katanya, dan kepala kita akan menerjemahkan sesuai kondisi kita masing-masing. Ya nanti kalau digabung dengan pandangan sufi yang lain, pada puncaknya sebenarnya katarsis paling hebat adalah kediaman kita. Keheningan. Tuh. Bisa, tapi yang paling tidak kan coba kalau teman-teman sedang sangat marah, sedang sangat sedih, dan belum bisa mengatasi sendiri. Misalnya tadi pikiran yang kita minta untuk mengendalikan sudah tidak berdaya karena saking sedihnya kita. Seni dan musik, juga puisi bisa membantu. Setiap kita pasti bisa nulis puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Jadi kalau ada orang bilang, ini puisinya jelek, loh justru yang jelek itu lebih puitis. Makanya kalian pede saja, tulis saja. Lampiaskan apa yang ada di pikiranmu, suka-suka kamu sudah. Nah, ini kan sebutannya makanya puisi. Ya kalau nulis beneran kan kamu rapi, ada subjek, predikat, objeknya, kalimat itu. Tapi begitu puisi, sudah nulis saja. Tidak usah ditanyakan, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Suka-suka kamu saja. Karena memang tujuannya untuk katarsis. Nah, ini wanti-wanti dari beliau. Ini yang kadang-kadang kita berat menjalankannya. Ihdharul batnah. Jagalah benar-benar perutmu. Fa inna aksaror ilali innama tatawalladu min fudulit to'ami. Sesungguhnya sebagian besar penyakit itu muncul dari berlebihan makan. Ini nanti hubungannya dengan diet ya. Makanlah yang tepat sesuai kebutuhanmu. Tidak hanya yang bergizi, tapi termasuk tadi ya, yang sesuai kondisi mentalmu. Mungkin kamu perlu memperkuat unsur apa, melemahkan unsur apa. Karena kuncinya ada di makanan. Maka peringatannya Ibnu Sina, ihdharul batnah. Khawatirlah dengan perut. Jadi jaga. Karena perut kita itu sifatnya sangat toleran, terbuka. Apa saja kita masukkan, dia terima. Kalau mulut kan enggak. Mulut itu pahit kita muntahkan. Enggak enak kita lepeh. Tapi kalau perut kita isi apa saja dia oke. Makanya kita harus menjaganya dari luar. Karena di dalam dia welcome saja sih kita kasih apa. Sarapan gorengan oke. Nanti makan siang gorengan lagi oke. Malam-malam gorengan lagi oke. Seminggu 7 hari Indomie terus oke, tidak apa-apa. Dia nerima saja. Padahal kunci kesehatanmu ada di situ. Ada yang bilang perut itu otak kedua, kepala kedua kita. Jadi sebagian besar penyakit jalurnya di situ. Maka perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.